Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ini dari hamba Allah juga di Jember nih, Kay. Iya. Pertanyaannya adalah, mohon maaf Kay sebelumnya, kami mau bertanya soal penanganan yang pernah kami lihat di YouTube katanya Kiai. Dan ini termasuk antisipasi bagi kami praktisi yang masih perlu banyak bimbingan. Yaitu ketika kami lihat di YouTube, Kiai ada serangan mendadak ataupun yang tidak, itu bisa terpental dengan sendirinya. Ya. Maupun jin yang terang-terangan menyerang ketika Kiai, itu juga langsung terpental katanya Kiai. Ya. Poinnya yang kami tanyakan adalah, apa memang ada teknik khusus ataupun bacaan-bacaan khusus ketika menangani, misal kami mengalami hal serupa, agar yang menyerang bisa terpental juga katanya Kiai. Antisipasinya agar proses ruqyah tetap berjalan lancar dan mental kami enggak down katanya Kiai. Karena pernah kami mengalami ada yang frontal sekali, yang memegangi dilempar ke tembok, ada yang dibanting Kiai. Jadi kalau sampai kami berruqyah, yang kena lempar atau dibanting, otomatis jalan ruqyahnya kurang lancar karena fisik yang sudah kesakitan katanya Kiai. Ya. Jadi ini gimana? Ya. Ya, ini praktisi-praktisi pemula kan banyak merujuk di channel-channel YouTube Ruqyah Aswaja Official, di mana di situ adminnya banyak menampilkan penanganan al-fakir ketika berhadapan dengan pasien-pasien yang frontal, atau saat pelatihan-pelatihan di situ mereka menyerang secara mendadak, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongan sehingga mereka ini terpental tanpa sengaja, ya, tanpa bukan editan, bukan settingan, dan bukan action begitu, tapi serangan-serangan mendadak. Nah, bagaimana caranya Kiai supaya mungkin saya yang praktisi pemula mendapat ilmu itu, bagaimana supaya serangan tadi itu jinnya terpental dan lain sebagainya, misalnya begitu, ya. Apakah ada jurus sendiri? Apakah harus puasa 41 hari? Apakah harus menyelam di sumur yang dalam? Apa harus berendam di sungai Ciliwung atau di sungai, atau bertapa di Gunung Semeru, ya, atau harus makan telur penyu selama 1 minggu misalnya gitu, ya. Bagaimana itu bisa terjadi, ya? Begini, ya Allah, saya akan jelaskan secara logikanya terlebih dahulu, ya, atau bisa dibilang ini logika ahli teknik komunikasi, logika ahli teknik komunikasi di dalam pengaruh alam bawah sadar, ya, atau yang mereka sebut dengan ilmu hipno, ya, ilmu hipno. Bagaimana itu bisa terjadi saat pasien itu menyerang kita, ya? Maka di situ ada yang pasiennya ini memang sudah mengenal saya, mengenal Al-Fakir, baik itu di YouTube ataupun mungkin penanganan sebelumnya, ya, atau di situ pasien ini sudah ada kekaguman dengan Al-Fakir, gitu. Ada kesungkanan kepada Al-Fakir. Maka ketika jinnya ini bereaksi, mempengaruhi alam bawah sadarnya, ada substansi, yaitu sukmanya, kesadarannya, separuh kesadarannya masih berandil di situ, berperan. Jangan sampai saya mukul kiai yang saya sungkani, jangan sampai saya memukul ustadz yang saya hormati. Ada penolakan di situ. Maka ketika kita menguatkan dengan gerakan yang seolah-olah memukul, secara otomatis ini terpental, secara otomatis terpental, gitu. Ya, ini secara logika ilmiahnya seperti itu. Tetapi secara kacamata spiritual,